Apa kabar Sobat Gabut? Jumpa lagi bareng Mr. Admin di channel khusus para pencinta film galau. Buat para pendatang baru yang baru kenal channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, hari ini, Mr. Admin bakalan kupas tuntas film yang judulnya Aku dan Suamiku Pindah ke Desa Pulau Terpencil. Nah, pertama-tama, kita kenalan dulu sama pemerannya ya. Sang istri diperanin sama Mbak Cantik, Mahiro Ichiki. Buat aktornya ada Abang Sanadakyo sama Abang Happy Ikeda. Nah, buat aktor yang lain admin kagak nemu biodatanya, mungkin pendatang baru jadi belum ada biodatanya, sorry ya Sobat Galau. Kalau buat kodenya, nanti admin kasih pas lagi bahas filmnya, jadi tonton sampai habis ya. Oke Sobat Galau, kita mulai bahas filmnya, tapi like dulu videonya dan subscribe channelnya biar admin tambah semangat. Jadi begini ceritanya. Naomi, cewek Jepang yang memesona, memutuskan untuk mengubah hidupnya dengan pindah ke desa kecil di pulau terpencil bareng suaminya, Sasuke. Pulau ini punya pemandangan alam yang gila keren dan suasana yang super tenang. Tapi cewek mudanya bisa dihitung jari. Keputusan buat pindah diambil setelah Sasuke dapat kerjaan keren sebagai peneliti kelautan di sana. Kesempatan yang sayang banget buat dilewatin. Begitu sampai di pulau, Naomi dan Sasuke langsung disambut pemandangan pantai yang bikin mata seger dan penduduk yang ramahnya kebangetan. Rumah baru mereka berdiri megah di pinggir pantai, dikelilingi pohon rindang dan deburan ombak yang bikin hati adem. Meski awalnya agak ragu, Naomi ngerasa ada sesuatu yang ajaib di pulau ini, kayak ada petualangan baru yang nunggu buat dijelajahi. Di minggu-minggu awal, Naomi sibuk banget buat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Setiap hari dihabiskannya buat jalan-jalan di pantai, belanja di pasar lokal, dan kenalan sama penduduk yang ramah dan ingin tahu. Hidup di pulau ternyata jauh lebih santai dibandingin hiruk-pikuk kota besar, dan Naomi mulai menikmati banget. Tanpa sadar, kehadirannya menarik perhatian para cowok di pulau. Naomi jadi pusat perhatian. Banyak cowok yang coba deketin dengan berbagai cara, dari ngobrol sampai nawarin bantuan. Meski kadang risih, Naomi tetap ramah tapi tegas, gak mau kasih harapan palsu. Dia cinta banget sama Sasuke dan bertekad buat jaga pernikahan mereka. Suatu hari, pas Sasuke lagi sibuk kerja, seorang cowok ganteng bernama Haruto coba deketin Naomi. Haruto coba menarik perhatian dengan cerita-cerita seru dan ngajak Naomi ke tempat-tempat keren di pulau yang belum pernah dia kunjungi. Naomi dengan halus nolak ajakannya, bilang kalau dia lebih suka habisin waktu bareng suaminya. Haruto ngerti, tapi gak nyerah gitu aja. Dia terus coba deketin Naomi dengan cara yang lebih halus, kayak ngirimin bunga atau ngajak ke acara lokal. Naomi sadar kalau hidup di pulau terpencil punya tantangannya sendiri. Meski merasa tersanjung dengan perhatian yang diterimanya, tekadnya buat setia sama Sasuke gak pernah goyah. Dia mulai bicara sama Sasuke tentang perhatian yang diterimanya dari para cowok di pulau, dan bareng-bareng mereka mikirin cara terbaik buat hadapi situasi ini. Sasuke, yang selalu percaya sama Naomi, merasa bersyukur punya istri yang setia dan jujur. Mereka mutusin buat lebih sering habisin waktu bareng, jelajahi pulau dan nikmati keindahannya, memperkuat hubungan mereka dan saling mengingatkan betapa berharganya hubungan yang mereka miliki. Seiring waktu, penduduk pulau mulai hormatin keputusan Naomi dan Sasuke. Mereka sadar kalau cinta sejati gak gampang digoyahkan. Naomi dan Sasuke terus hidup bahagia di pulau itu, dikelilingi keindahan alam dan persahabatan yang tulus. Kisah Naomi jadi inspirasi buat banyak orang di pulau, ngajarin kalau kesetiaan dan kejujuran adalah kunci kebahagiaan sejati dalam pernikahan. Naomi dan Sasuke pun jadi pasangan yang dihormati dan dicintai di komunitas mereka, menikmati hidup damai dan penuh cinta di pulau kecil yang indah. Naomi mulai merenungi makna hidupnya di pulau ini. Dia sadar kalau hidup di sini memberinya kesempatan buat lebih kenal dirinya sendiri, eksplorasi minat dan bakat yang selama ini terpendam. Dia mulai aktif dalam kegiatan sosial, bantu penduduk pulau dengan berbagai proyek, kayak ngadain kelas seni buat anak-anak dan bikin kebun komunitas. Lewat kegiatan ini, Naomi nemuin kebahagiaan baru dan rasa pencapaian yang belum pernah dia rasain sebelumnya. Hubungannya dengan Sasuke makin erat, karena mereka sering kerja sama dalam proyek-proyek ini, saling dukung dan hargai satu sama lain lebih dalam. Namun, suatu hari, ujian baru datang menghampiri mereka. Sebuah badai besar melanda pulau, menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Rumah dan kebun mereka pun tak luput dari bencana. Naomi dan Sasuke harus kerja keras bareng penduduk lainnya buat pulihkan keadaan pulau. Di tengah kesulitan ini, Naomi dan Sasuke nemuin kekuatan dalam cinta dan kebersamaan. Mereka bahu-membahu bantu penduduk pulau, nunjukin bahwa cinta sejati bukan cuma tentang kebahagiaan, tapi juga tentang saling dukung di saat-saat sulit.
Setelah badai berlalu, Naomi dan Sasuke mimpin upaya pemulihan pulau. Dengan semangat dan kerja keras, mereka menginspirasi penduduk lainnya buat bangkit lagi. Proyek kebun komunitas berkembang pesat, dan kelas seni yang diadain Naomi makin diminati, bawa warna dan keceriaan baru ke pulau. Penduduk pulau pun mulai lihat Naomi dan Sasuke sebagai pemimpin yang bijaksana dan penuh kasih. Mereka dihormati dan dicintai, bukan cuma karena ketabahan dan kemauan mereka buat bantu, tapi juga karena cinta dan kesetiaan yang mereka tunjukkan satu sama lain. Dengan pulau yang kini kembali pulih, Naomi dan Sasuke menikmati buah dari kerja keras mereka. Hubungan mereka makin kuat dan dalam. Naomi gak lagi merasa asing atau terasing di pulau ini. Dia merasa kalau dia udah nemuin rumah sejatinya di sini, bareng Sasuke dan komunitas yang udah mereka bangun bersama. Mereka sadar kalau cinta sejati bukan cuma sekedar perasaan, tapi sebuah komitmen buat saling dukung dan bertahan bersama dalam segala situasi. Naomi dan Sasuke udah nemuin kebahagiaan sejati di pulau terpencil ini, dan mereka tahu kalau selama mereka bareng, mereka bisa hadapi apapun yang datang. Naomi dan Sasuke kini memandang masa depan dengan optimisme dan harapan. Mereka udah nemuin kebahagiaan di pulau kecil ini, dan bertekad buat terus hidup dengan semangat dan cinta yang sama. Naomi makin terlibat dalam kegiatan sosial, sementara Sasuke lanjutin penelitiannya yang kini dapat pengakuan internasional. Pulau ini nggak lagi terasa terpencil buat mereka. Sebaliknya, pulau ini adalah tempat di mana mereka nemuin cinta sejati, persahabatan, dan jati diri. Naomi dan Sasuke tahu kalau masa depan mereka cerah, selama mereka saling dukung dan hargai cinta yang udah mereka bangun bersama. Dengan penuh cinta dan kebahagiaan, Naomi dan Sasuke menatap ke depan, siap hadapi petualangan baru di pulau terpencil yang kini jadi rumah sejati mereka. Gimana filmnya, seru kan? Nah buat kalian para pencinta film galau, kode yang kalian cari. Ada di deskripsi, cari aja di situ, admin yakin ada. Kalau gitu kita sudahi aja dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Udah pada subscribe belum? Kalau belum subscribe ya. And share videonya oke.